Shalom, shalom adik-adik. Ayo sebelum kita mulai ibadah, kita siapkan pasukannya Tuhan dulu yuk. Yuk jongkok yuk adik-adik. Ayo mama papanya juga ya semuanya ya. Pasukan siap. Selamat pagi, 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 pagi luar biasa. Sekali lagi selamat pagi, 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 pagi luar biasa. Rikman buat Tuhan Yesus. Yuk adik-adik yang di rumah, lipat tangannya, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami ingin memulai ibadah kami hari ini. Engkau yang pimpin dan sertai ibadah ini Tuhan Yesus, dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Berkati kami Tuhan yang melayani Engkau Tuhan Yesus. Engkau yang sucikan, kuduskan hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya, sama-sama katakan amin. Silakan duduk adik-adik, siapkan hati kita, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau ketemu sama Tuhan. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan
boleh berdiri di Indonesia Tuhan. Kiranya Engkau memberkati bangsa kami ini Tuhan. Engkau mengurapi bangsa kami. Segala apapun yang terjadi di bangsa ini, kami bersehati di dalam tangan-Mu. Biarlah curahan Roh Kudus turun di atas setiap tempat-tempat di Indonesia ini ya Tuhan. Kau berkati dari Sabang hingga Merauke ya Bapa. Biar kuasa-Mu turun atas setiap penduduknya Bapa. Kau juga berkati kepala pemerintahan ya Bapa, presiden kami, wakil-wakilnya ya Tuhan. Kau berkati mereka agar setiap keputusan yang mereka ambil semuanya dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga bersehati. Kami bersehati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mematahkan, hancurkan virus corona ya Bapa. Biar virus corona hilang dan pergi ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Sama-sama katakan amin. Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri. Ayo mama papanya juga ikut bangkit berdiri ya. Kita mau puji Tuhan, kita mau bersuka cita. Ayo tepuk tangan adik-adik. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji. Sekali lagi memuji. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Mari kita puji Dia. Mari kita puji Dia. Cita Semua anak di dunia, kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua anak di dunia. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji Dia. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji Dia. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji Dia. Haleluya, puji Dia. Katakan haleluya. Haleluya, puji Dia. Untuk Tuhan. Silakan duduk adik-adik. Sekarang saatnya kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Siapkan hati kita yuk adik-adik.
Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati kakak-kakak yang akan memberitakan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Berkati kami juga. Berikan kami roh pengertian akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus sangat baik. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Salam semua adik-adik yang ada di rumah. Puji Tuhan, pagi hari ini kita kembali lagi untuk beribadah. Materi istimewa kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik, sebelum kita mau masuk dalam kebenaran firman Tuhan, kita siapkan hati, kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup matanya semuanya. Yuk ikut kakak Tio berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Engkau sungguh hebat, dahsyat dan luar biasa. Di tahun yang baru ini Tuhan, di minggu pertama kami naikkan syukur dan terima kasih kami kepada Tuhan, karena Tuhan sudah bawa kami ke tahun yang baru. Tuhan pimpin kami untuk kami melalui hari-hari kami bersama dengan Engkau di tahun 2021 ini Tuhan. Dan saat ini kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, Kau yang akan membukakan pengertian-pengertian yang baru bagi kami. Wahyukan diri-Mu, berikan kami hati seorang hamba, telinga seorang murid, supaya kami dengar-dengaran akan setiap perintah Tuhan, dan kami boleh melakukannya dengan penuh sukacita, tanda sayang kami sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami siap mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Ayo adik-adik sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Yuk sekarang kita mau masuk dalam kebenaran firman Tuhan tentang Daud, Jonatan, dan Mefiboset. Mereka ini adalah teladan dalam perkataan. Yuk adik-adik, kita mau mulai dalam kebenaran firman-Nya di 2 Samuel 9 ayat 1 sampai ke 13. Ceritanya seperti ini adik-adik. Daud adalah raja orang Israel. Kematian Saul dulu sebelum Daud menjadi raja Israel itu adalah Saul. Dan punya anak namanya Jonatan. Dan Daud menjadi raja Israel dan Saul akhirnya meninggal dunia. Kematiannya bersama dengan anaknya yaitu siapa? Jonatan. Nah, Daud teringat dengan janjinya dengan Yonatan. Ada di 1 Samuel 20 ayat 15 dan 17. Adik-adik nanti bisa buka ya. Ini berbeda dengan kebiasaan raja-raja untuk memusnahkan sama sekali keturunan dari raja sebelumnya adik-adik. Daud tidak lakukan itu. Semua anak dari raja yang bertahta sebelumnya adalah kebahayaan, bahaya. Kalau ada keturunannya, bahaya untuk raja yang baru, untuk masa depan yang raja yang sedang bertahta. Mengapa bahaya? Karena setiap musuh raja yang sekarang bisa saja mengumpulkan kekuatan dari pihak-pihak raja yang lama dan menyusun pasukan untuk memberontak adik-adik. Oleh sebab itu, setiap raja yang baru biasanya takut dengan keturunan raja yang lama. Tetapi Daud tidak adik-adik. Daud malah melihat janjinya kepada Yonatan. Siapa Yonatan itu? Anaknya Saul. Janjinya Daud kepada Yonatan sebagai sesuatu yang jauh lebih penting. Dia lebih takut gagal menepati perjanjiannya dengan
Jonatan yang diikatnya di hadapan Tuhan adik-adik, daripada ketakutan akan adanya pemberontakan dari pengikut raja yang lama. Maka Daud pun menyuruh orang menyelidiki tentang keluarga Saul yang masih tersisa adik-adik. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang namanya Zibah, dipanggil menghadap Daud. Lalu raja bertanya kepadanya, kepada siapa adik-adik? Kepada Zibah itu. Engkaukah Zibah? Katanya. Jawabnya, hamba tuanku. Kemudian berkatalah raja, Daud berkata sama Zibah, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Ternyata Daud mengasihi keturunan daripada Raja Saul. Lalu berkatalah Zibah kepada raja, masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Karena Daud punya sahabat Yonatan, dan Yonatan meninggal bersama dengan ayahnya Saul, dan Yonatan meninggalkan satu anak laki-laki yang cacat kakinya adik-adik. Yonatan anak Saul ini mempunyai anak laki-laki yang cacat kakinya tadi. Ia berumur 5 tahun. Wah, masih kecil ya adik-adik. Ketika datang kabar tentang Saul dan Yonatan dari Yizreel, inang pengasuhnya mengangkat dia pada waktu itu. Jadi anaknya yang 5 tahun dari Yonatan itu diasuh oleh seseorang yang namanya Yizreel ya. Dan waktu itu, waktu pengasuhnya mengangkat dia, lalu dibawa lari, tetapi karena terburu-buru larinya, anak itu jatuh adik-adik dan menjadi timpang. Makanya cacat kakinya. Ia diberi nama Mephiboset di 2 Samuel 4 ayat 4 adik-adik. Dia sedang bersembunyi di Lodebar. Ya adik-adik, mereka sedang bersembunyi. Kenapa? Karena takut keturunan dari Yonatan dan Saul itu dimusnahkan. Tapi Daud tidak. Sesudah itu Raja Daud menyuruh ngambil dia dari rumahnya Makhir bin Amiel dari Lodebar, di tempat mereka bersembunyi tadi. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Raja Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, Mephiboset. Jawabnya, inilah hamba tuanku. Setelah Mephiboset dibawa kepada Daud, berkatalah Daud untuk menenangkan hatinya. Menenangkan hati anak ini supaya tidak takut ya adik-adik. Daud bukan hanya mengembalikan semua tanah-tanah yang pernah dimiliki Saul ke tangan Mephiboset. Daud juga memberikan tempat bagi Mephiboset untuk tinggal sebagai salah satu anak raja yang makan juga di meja raja. Mephiboset mendapatkan perlakuan yang sangat istimewa adik-adik. Meskipun dia adalah keturunan dari Raja Saul, Daud memperlakukan Mephiboset dengan baik. Walaupun dirinya dahulu diperlakukan sangat buruk sama Raja Saul adik-adik. Yuk sekarang kita adik-adik belajar dari kebenaran firman yang hari ini kita dengar tentang Daud. Daud menepati janjinya kepada Yonatan. Supaya apa? Supaya keturunan daripada Yonatan itu tidak musnah, tidak diasingkan, tapi dia malah mengasihi Mephiboset. Keturunan dari Yonatan berarti keturunan juga dari Raja Saul. Dan tahu adik-adik, Raja Saul itu jahat. Waktu itu dia merencanakan sesuatu yang jahat pada Daud. Tapi Daud bersahabat dengan Yonatan. Dan dia sudah mengikat janji dengan Yonatan untuk saling mengasihi. Dan akhirnya anaknya Yonatan yaitu Mephiboset akhirnya mendapatkan tempat di hati Raja Daud. Biarlah
adik-adik kita belajar. Setiap perkataan yang kita ucapkan itu akan memberikan kita sesuatu yang luar biasa. Kita harus menepati setiap janji. Janji kepada Tuhan, janji kepada orang tua, janji kepada teman. Kalau engkau pernah mengatakannya adik-adik, engkau harus menepatinya. Tidak boleh mengingkari karena semuanya itu akan mendatangkan kebaikan. Kita mau belajar menepati janji karena Tuhan kita juga Tuhan yang selalu menepati janjinya. Janji Tuhan itu iya dan amin. Tidak ada satu perkara pun yang sudah Tuhan janjikan yang tidak ditepati. Oleh sebab itu yuk adik-adik, kita semua harus belajar menepati janji. Adik-adik mau menepati janji? Apapun yang engkau sudah janjikan pada orang lain, kita harus belajar menepatinya. Siapa yang mau angkat tangannya? Kita mau berjanji sama Tuhan. Ayo lipat tangan, tutup matanya, angkat tangannya juga. Tuhan Yesus, kami mau belajar menepati janji yang telah keluar dari mulut kami. Amat teristimewa janji kami kepada Tuhan supaya kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Karena kami tahu kami punya teladan yang baik dalam hidup kami, yang selalu menepati janji-janjinya, yaitu Tuhan Yesus. Dan kami anak-anaknya, kami mau belajar mengikuti teladan yang baik, yaitu teladan dari Tuhan Yesus. Biarlah setiap perkataan kami, setiap janji yang keluar dari mulut kami boleh menggenapinya. Kami boleh melakukannya dengan penuh sukacita ya Bapa. Supaya kami menjadi berkat bagi orang lain. Kami tidak menjadi pembohong Tuhan, karena kami mengingkari janji kami. Tapi kami mau belajar Tuhan Yesus untuk menepati janji-janji kami. Seperti Tuhan menepati janji-janjinya kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa yang baik. Engkau terus menuntun dan membawa kami dalam kemenangan lepas kemenangan di tahun yang baru ini Tuhan. Karena kami tahu banyak janji Tuhan yang Tuhan sediakan buat kami di tahun 2021. Dan kami mau Tuhan mengejar janji itu supaya janji-Mu menjadi milik kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Ayo adik-adik semua, kita mau menerima berkat Tuhan. Angkat kedua belah tangannya, mama papa juga boleh ikutan. Kita semuanya mau menerima berkat ya. Berkat Abraham, berkat Ishak, berkat dari Yakub, biarlah itu menjadi bagian dalam kehidupan setiap kami semua. Dan Tuhan yang akan membawa kita naik dan tidak menjadi turun. Tuhan akan menjadikan kita kepala dan bukan menjadi ekor. Tuhan akan memberkati setiap keluar masukmu dengan berkat-berkat yang berkelimpahan. Bahkan Tuhan yang akan selalu menjaga setiap apapun yang akan kita lakukan, yang akan kita perbuat. Semuanya Tuhan akan berkati dan Tuhan akan buat menjadi berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua adik-adik yang percaya dan diberkati dalam setiap janji-janji Tuhan dan berkat-berkat Tuhan, kita mau katakan sama-sama amin. Happy Sunday adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi.